para sahabat itu ya belum ketika masa awal ya. Jadi ditakutkan dengan adanya ziarah kubur itu mengembalikan mereka kepada tradisi-tradisi moyang dahulu, gitu ya, meminta-minta kepada kuburan, menyembah kuburan, melakukan kegiatan-kegiatan kemusyrikan yang sudah mengakar. Jadi itu sudah ada dari zaman dulu. Ada, ya, minta-minta ke kuburan gitu. Iya, itu yang makanya menjadi apa? Cukup polemik yang luar biasa dan terus mengakar mungkin ya tradisi tersebut. Alamin. Terima kasih pada para panitia yang sudah menyelenggarakan acara yang sungguh sangat luar biasa ini. Mungkin kali ini agak sedikit berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Tadi mungkin kita bawanya lebih ke gayanya talk show mungkin ya hari ini. Untuk materi yang tentang hari ini mungkin ya. Alhamdulillah yang akan jadi pemateri, yang akan menyampaikan materi kali ini yaitu Ustaz Yudi Nurdianto. Beliau tentunya sudah kita kenal semuanya seperti apa dari segi kepribadian dan lain sebagainya. Nanti silahkan disimak apa yang akan kita sampaikan ya Ustaz. Meskipun nanti ada pertanyaan, terus fungsi Pak Mahdi di sini ngapain? Saya juga tadi ketika masuk fungsi saya naon gitu jadi salah. Nah, mandu. Baik. Tema yang diberikan oleh panitia dan untuk materi kali ini adalah tentang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Nah, ini cukup menarik mungkin ya Ustaz, karena banyak yang merasa mungkin amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu masih bingung apa saja yang termasuk sunnah, apa saja yang termasuk tidak sunnah mungkin sama sekali, apa saja yang bahkan termasuk bid'ah mungkin nanti ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan di Indonesia ini kan ada beda-beda ya. Nah, ini baik ya, gitu ya. Dibuka dulu ya. Baik ya, Bapak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat? Semangat harus ya. Enggak semangat ya, nanti dikasih dokumen sama peserta ya. Oke, siap. Ya, terima kasih kepada panitia. Di sini ada Pak Farid, ada Pak Usman, dan Bapak barusan meminta khusus kepada Pak Fahmi agar kita bisa menyampaikan secara bersama-sama gitu ya materi di kesempatan kali ini. Jadi pematerinya dua gitu ya. Materinya dua, Bapak sama Ustaz Fahmi. Baik, Bapak, kita akan mulai saja Ustaz ya pembahasan kita kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui anak-anak semuanya, bulan Ramadan itu Ustaz identik dengan dilipat gandakan pahala, gitu ya, betul ya. Bahkan dalam hadis yang sudah tidak asing lagi, gitu, Rasul menyampaikan dengan kalimat yang sangat menggugah kita, bahwasanya pintu surga itu dibuka, betul ya. Berarti dari sana kita dapat ambil pelajaran, bisa mengetahui bahwasanya surga itu ada pintunya. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau tidak salah 8 saja, 8 pintu surga. Dan pintu neraka juga ditutup. Nah, ini jadi motivasi bagi kita semua. Mungkin terlintas di benak kita, apa sih maksud dari pintu surga itu dibuka, gitu ya, dan pintu neraka itu ditutup. Ini yang menarik sekali. Barusan saya baca di berbagai macam literatur. Jadi di antara maksud pintu surga dibuka itu adalah menjadi isyarat banyaknya pahala dan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin nanti nyambung dengan tema kita, ya. Karena bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakan pahala,
menjadi momentum emas bagi kita semua untuk meraih pahala dengan sebanyak-banyaknya, maka tentu di sana diperlukan kecerdasan bagi kita, gitu ya. Memilih pahala apa saja yang di sana ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Jadi yang diberikan itu potensi, Betul. tidak secara cuma-cuma. Betul. Mungkin kalau tadi di prolog, di pembukaan, Ustaz Fahmi menyampaikan bahkan banyak yang boleh dikatakan salah kaprah gitu ya. Amalan-amalan yang bukan sunnah, bukan dianjurkan di bulan suci Ramadan dilaksanakan. Padahal boleh jadi itu bukan bagian dari syariat, gitu ya. Apalagi sekarang masuk ke akhir nih, gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas ya bersama-sama. Teman-teman juga ini dari anak-anak ya, silahkan kalau ada nanti pertanyaan langsung saja gitu ya. Termasuk kalau ada yang ngobrol diskusi saja mungkin itu belum paham. Mungkin kita panggil ke depan. Tapi mereka itu sedang mengobrolkan kira-kira kita mau menanyakan apa. Gitu ya. Makanya nanti pertanyaan sambil diawasi nih kalau ada yang ngobrol ya sama wanita di belakang ya. Kalau yang ada yang ngobrol boleh jadi itu depan mau bertanya. Nanti Bapak panggil. Baik, Ustaz Fahmi tadi berpijak dari hadis yang tadi. Di antaranya Imam Al-Qadiyah menyebutkan bahwasanya makna di antara maknanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup itu adalah isyaratun ala kasrati sawab wal afwi. Jadi isyarat banyaknya pahala dan ampunan dari Allah. Ketika kita ditawarkan banyaknya pahala, artinya pahala itu adalah buah dari amal perbuatan kita. Itu ya, karena amal itu banyak. Bagi orang-orang yang cerdas, dia harus punya prioritas. Kira-kira amal apa saja yang harus dikedepankan oleh kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Kita tanyakan saja langsung gitu ya ke anak-anak. Kira-kira apa amal apa yang paling prioritas di bulan suci Ramadan? Apa? Sahur. Apa lagi? Salat. Apa lagi? Sahur. Berbuka. Apa lagi? Pintar-pintar ya. Pintar-pintar berarti sudah pada tahu ya. Karena ada yang sudah pintar-pintar sudah tahu, kita akhiri saja. Baik ya, Bapak urai secara dulu. Yang pertama, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, amal yang paling utama di bulan suci Ramadan itu adalah hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita. Itu yang pertama. Itu berdasarkan hadis Nabi. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah mimma faradu ilayya, yaitu amal-amal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau ada pertanyaan dalam diri kita, amal apa yang harus jadi prioritas? Jawabannya, setiap amal yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, ini yang menjadi fenomena seperti banyak orang-orang yang dia semangat sekali untuk sahur gitu ya, jam 3:30 ya, jam 4. Tapi selepas dari sahur, apalagi nanti kalau musim libur nih, biasanya langsung apa? Ini sebagian ya, Bapak tidak menggeneralisir. Tidur. Selepas dari sahur itu apa? Tidur. Bangun jam berapa? Ada jam 12, jam 3 ya. Salat subuh lewat ya. Berarti apa nih? Ada yang terlewat apa? Melaksanakan kewajiban sholat. Padahal kalau tadi lihat hadis yang barusan, amal yang harus menjadi prioritas kita dalam kehidupan itu adalah setiap amal yang Allah wajibkan. Berarti meskipun kita melaksanakan sholat tetap harus. Iya, jelas. Semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu yang harus menjadi prioritas amal bagi kita, gitu ya. Bukan hanya sebatas ibadah ritual, termasuk kita sebagai seorang anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, gitu ya. Tuh, orang tua kita perlu bantuan, gitu ya. Katanya masa nyambung kayak yang tadi kan ada katanya di media-media sosial
tidurnya orang saum itu jadi pahala. Nah, Jadi setiap harinya tidur terus. sholatnya, sholat kenapa? Apakah tadi sesuai dengan tadi? Apakah itu bagian dari amal utama tidur gitu ya? Jadi kesehariannya tidur terus. Iya. Ternyata nanti kita bahas ya, gitu. Jadi yang pertama apa tadi anak-anak jawabannya amal yang paling utama itu apa? Melaksanakan setiap kewajiban. Sholat, apa saja? Saum. Nanti di akhir ada syariat zakat yang berkaitan dengan keseharian berbuat baik kepada orang tua, gitu ya. Jadi intinya yang prioritas utama itu apa? Melaksanakan setiap kewajiban, gitu ya. Bukan artinya Bapak mengecilkan amalan sunnah yang lain, bukan. Tapi kita harus punya prioritas dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kita fokus pada satu perbuatan, gitu ya, satu amalan, tapi kita melupakan amalan wajib yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang perlu diperhatikan itu, yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, terkhusus di bulan Ramadan, adalah kita senantiasa memperbaiki hati kita. Itu yang kedua. Ini nih, Itu ya. nampaknya agak sulit. Ya. Iya, padahal ini amal yang sangat utama, sangat prioritas. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di kurikulum Ramadan, Allah menyebutkan di ayat Ramadan itu ada 4 yang menjadi tujuan utama dari saum Ramadan. Yang pertama apa? Yang pertama? Tahu tidak ayat-ayat saum Al-Baqarah berapa? 183 sampai 187. Kalau mau dibaca komplit sampai 187 itu tentang syariat saum. Yang luar biasa, Allah menyebutkan apa saja itu ya harapan kita setelah melaksanakan saum ini. Kalau kita perhatikan, itu kurang lebih ada 4. Ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama apa? La'alakum tattaqun. Artinya buah dari ibadah saum itu menjadikan kita generasi yang bertakwa. Yang kedua di 184-nya, in kuntum ta'lamun. Berarti di sana ada ziyadatul ilmi, tambahan ilmu. Seperti sekarang ini. Iya. Salah satu Belajar. Makanya kan biasanya di bulan Ramadan itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan disemarakan gitu ya. Karena emang yang menjadi tujuan cita-cita kita bersama setelah tarbiyah Ramadan itu meningkatkan keilmuan kita, yang mana nanti dengan ilmu tersebut semakin menjadikan kita takwa kepada Allah, gitu ya. Jadi yang pertama apa tadi? Takwa. Yang kedua bertambahnya ilmu. Yang ketiga la'allakum tashkurun. Menjadikan kita semakin bersyukur. Ya. Di bulan suci Ramadan kita merasakan nikmat yang luar biasa, gitu ya. Baik itu nikmat yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Di Ramadan mas adalah ayahnya, ayah Coca-Cola, ayah Fanta. Intinya dengan keanehan iklan. Intinya setiap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita meningkat. Ya, makanya kita diperintahkan untuk bersyukur. Begitu juga dengan nikmat agama. Semakin mudah baca Quran, melangkahkan kaki ke masjid semakin dipermudah ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang keempat, la'allahum yarshudun. Agar kita semakin terbimbing setelah melaksanakan ibadah saum ini. Nah, tadi berkaitan dengan amal prioritas, tadi saya menempatkan yang kedua itu tazkiyatun nafs, memperbaiki kondisi hati kita. Setelah yang pertama, yang prioritas itu melaksanakan setiap kewajiban. Apa kaitannya? Ya, tazkiyatun nafs, memperbaiki hati, memperbaiki diri. Ya. Apa hubungannya saum Ramadan dengan memperbaiki hati? Kalau antum perhatikan, yang pertama tadi, apa yang pertama tadi di 183? La'alakum tattaqun. Apa kaitannya takwa dengan hati? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan kepada kita, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Inti dari ketakwaan itu bersumber dari hati. Rasul sampai 3 kali, gitu ya. Artinya konsekuensi bukti keimanan, bukti ketakwaan kita
kalau sesuai dengan la'allakum tattaqun itu semakin meningkatkan kualitas dan kebersihan hati kita dalam menghadapi kehidupan. Bahkan itu yang paling berat ya Sadia menurut saya, termasuk yang paling berat dan yang paling fundamental serta tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Gitu. Tidak bisa diketahui. Sederhana gini, lamun orang ayeuna batuk pilek kan langsung kegambarnya, ya. Langsung tergambar oleh kita. Tinggal Ya, antum batuk pilek langsung kegambar teh naon? Ingin berubah terdeteksi. hati. Tapi kalau kita sakit hatinya, apakah langsung sadar? Langsung tidak kan ya. Ketika sadar pun belum tentu ingin segera memperbaiki Penyakit hatinya. ya gitu ya. Kan di sini nih uge kan suka julid gitu. Circle gitu kan kayak apa tuh sih eta mah kalau kuatnya juga gitu. Gitu. Jadi Si ieu mah kieu. Jadi dipertanyakan kesuksesan dalam melaksanakan saumnya gitu ya. Jadi kalau nanti sudah beres dari Ramadan, jangan julid lagi ya. Insya Allah. Jadi yang kedua apa tadi? Semakin memperbaiki hati. Itu harus menjadi amal prioritas kita, gitu ya. Tazkiyatun nafs. Dengan hati yang bersih itu, gitu ya. Hati yang terbebas dari penyakit itu yang membuat kita bahagia, itu saja. Itu di surat di juz amma ada. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Jelas. Allah berfirman, qad aflaha, sungguh sangat beruntung, sangat bahagia, sangat sukses siapa? Man zakka. Orang yang senantiasa membersihkan hati, gitu ya. Membersihkan hati kita, menjadikan kita semakin ikhlas, semakin ridho, semakin bersyukur ya. Tidak mudah tersinggung. Ya, orang yang dia ikhlas dalam segala sesuatu, dalam beramal, dia tidak akan terbang ketika dipuji, tidak akan menciut ketika hatinya terganggu, tersenggol. Ini bagus banget nih, quotes of the day. Gitu. Dia orang yang ikhlas itu tidak akan terbang ketika dia dipuji, Iya. dan dia tidak akan tersinggung ketika dihina atau dihina. Artinya tidak akan kebaikannya tidak akan berkurang dan bertambah dengan pujian semata, gitu ya. Itu intinya kembali kepada apa? Dalam hati. Ya. Bahkan ini anak-anak kan sudah belajar di dalam Bulughul Maram. Hadis nomor 1 di dalam kitab Zuhud dan Warok. Ya, sudah belajar ya kelas berapa itu teh? Kelas 8. Aduh, hafal harusnya ya. Itu ikonik banget. Di akhirnya gimana di akhirnya? Kata Nabi, Allah wa inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Apabila sehat, apabila baik segumpal daging tersebut, baik, bagaimana kata Nabi? Maka seluruh jasad kita, seluruh amal kita juga akan baik. Tapi kalau sakit tadi, kalau berpenyakit, maka seluruh jasad kita juga akan sakit. Apa kata Nabi? Allah wahiyal qalbu, itu adalah hati. Itu ya. Ini sangat ya menentukan kita semangat beramal soleh dengan melaksanakan berbagai macam amal. Semangat meninggalkan yang diharapkan oleh Allah itu tergantung dengan apa? Kondisi hati, suasana hati. Makanya yang kedua tadi prioritas amal itu apa? Tazkiyatun nafs. Itu ya. Kayaknya di sini juga suasana hatinya bagus-bagus. Ya, dilihat mah pada semangat. Semangat. Ditanya semangat, bilang hidup Jokowi. Mana? Hidup Jokowi ya. Nanti kalau ada MBG, terima kasih Pak Prabowo. MBG, hidup MBG. Ya, hidup MBG ya. Gitu ya, paham ya? Jadi prioritas amal kita di bulan Ramadan apa? Memeriksa kembali segala sesuatu amal yang wajib ya. Itu diperiksa kembali oleh kita. Termasuk tadi saumnya, sholatnya, gitu ya, yang berkaitan dengan sosial, berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman dan sebagainya. Intinya setiap amal yang Allah wajibkan kepada kita
wajib kita koreksi kembali. Karena itu yang menjadi penopang amalan sunnah yang lain. Yang kedua tadi apa? Tazkiyatun nafs, memperbaiki hati. Gitu ya, karena hati itu yang menjadi kemudi bagi tubuh kita, yang menentukan baik buruknya amal kita. Baru sekarang yang ketiga, amalan-amalan sunnah apa saja? Gitu ya, di bulan Ramadan. Tadi anak-anak sudah diperbaiki itu kedua itu baru masuk ke amalan sunnah apa saja. Apa saja tadi kan sudah menjawab ya sebenarnya. Yang pertama tadi qiyamul lail, salat tarawih. Karena dalam hadisnya juga satu paket saja. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu ada kelanjutannya. Man qoma Ramadana. Barang siapa yang dia berdiri di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Melaksanakan qiyam Ramadan. Melaksanakan tarawih ya. Itu full 30 hari ya. Boleh di masjid, boleh di rumah. Ya, kalau kita bisa di masjid lebih baik di masjid, itu ada keutamaan berjamaahnya. Gitu ya. Di rumah juga nggak apa-apa ya. Ya, sama Pak. Gitu. Selanjutnya apa lagi? Baca Al-Quran. Ya, sudah berapa juz baca Al-Qurannya tadarusnya? Akan berapa juz? Najril berapa juz? Pas baca berapa juz Najril? 8 juz sedang Najril. Harus dipelankan ya, satu hari 1 juz. Kalau sekarang hari ke-21 harusnya sudah berapa juz harusnya? 21 juz. Cung yang sudah 21 juz ada dia? Cung. Kita dikasih barang 10 satu pahami. Ada pulsa dia dikasih uang, sama nah. Enggak, saya. Itu mau untuk saja yang saja. Ada yang sudah 21 juz, ada tidak? Cung nggak apa-apa ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Wah, udah. Mereka saling nengok padahal tidak ada yang ngacung sama sekali ya. Kita turunkan setengahnya. Hanya. Berarti kalau 1 hari setengah juz berarti sudah 10 juz minimal. Yang 10 juz ada juz. Siapa Cung? Oh, 10 juz itu yang ngacung nggak tahu naon. Oh, ada hampir. Bagus ya. 5 juz. 5 juz. 5 juz ada 1, 2, 3 tuh. Intinya tadi ya, perbanyak baca Al-Quran. Bahkan yang menarik kan dalam hadis tentang Ramadan, malaikat Jibril itu sengaja turun setiap malam ya. Setiap malam di bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun untuk apa? Tadarus Al-Quran dengan Nabi Muhammad. Ya. Malaikat tadarus. Ya, pangkat malaikat ya. Malaikat dan Rasul. Rasul sudah dijamin Agus surganya sudah terjamin. Itu pangkat apa kira-kira? Apalagi kita. Gitu ya. Jadi yang amalan sunnah apa tadi? Memperbanyak baca Al-Quran. Gitu ya. Dan pahala baca Al-Quran itu per huruf bukan per surat, bukan per juz. 1 huruf dapat 1 pahala gitu. Dan 1 pahala itu dikali 10. Itu jika tidak paham. Kita telah mendengartos dipastikan pahala 10 teh malah mendengartos gitu. Kan Rasul memberikan contohnya apa? Dengan alif lam mim ya. Yang alif lam mim itu tidak ada artinya. Artinya baca Al-Quran saja tanpa memahami maknanya, kita sudah mendapatkan ganjaran per hurufnya 10 kebaikan. Apalagi kalau paham, ya kalau ngerti dalam 1 ayat saja bisa dapat berapa pahala? Iya. Ini kan jadi sangat berlimpah luas sekali ya pahala kebaikan. Terus apa lagi Ustaz? Tarawih, ya Ramadan, baca Quran, sahur, buka. Kalau sahur kan sebenarnya diawalkan diakhirkan. Kalau sahur itu diakhirkan. Iya. Diakhirkan. Kalau bahasa itu dipepetkan. Bahasa Koparit dipepetkan. Nggak tahu itu dari mana bahasa itu. Diakhirkan ya. Kalau sahur sebenarnya diakhirkan. Kalau buka disegerakan. Kalau sudah masuk waktunya, ya. Dengan catatan jangan disegerakan waktu Jumat, waktu puasa. Sahur tahun ini sudah disegerakan, jadi disegerakan itu kalau sudah masuk waktu maghribnya, ya.
Terus apa lagi? Baca Quran, qiyam Ramadan, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak sedekah. Sedekah, ya. Ya, Sedekah. sedekah kedermawanan kita di bulan Ramadan. Karena Nabi dicontohkan seperti itu. Bahkan dalam hadis disebutkan kedermawanan Nabi itu bagaikan angin yang bertiup. Kalau orang merasakan angin Ya. yang bertiup, yang ditiup, apa yang kita rasakan? Yang pertama, angin itu akan cepat bertiup, bertiupnya betulnya. Oh, air angin lalu kadir, niup kadir kira-kira sabar aja. Sekejap. Iya. Jadi maksudnya apa? Nabi itu bersegera dalam berbuat kebaikan. Dan yang kedua, sifat angin itu terpilih-pilih. Betul ya? Ya. Angin teh KUG hembur RG gitu kan, sudah seperti itu ya. Setiap orang yang di sana mungkin untuk terjun angin, maka dia akan merasakan. Artinya apa? Nabi berbuat baik itu kepada setiap orang. Nah, kalau bisa tidak pilih, iya. Setiap orang merasakan kedermawanan Nabi dan bersegera dalam berbuat kebaikan. Itu ya. Saya mah ngasih sembakonya ke ini, ke orang ini karena orang ini mah Persis. Atau udah gitu Pak. Ya intinya kepada siapapun yang dia berhak menerima kebaikan, kita berikan kebaikan kepada dia. Dan bilang dulu ya. Ya gitu ya. Kalau dia membutuhkan, kita berbuat baik kepada dia. Jangan ke ormas-ormas lain juga sama gitu ya. Iya. Ya saya sengaja selewengkan biar nanti yang edit. Jadi apa tadi? Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga yang berapa tadi? Yang ketiga apa? Meningkatkan kedermawanan, ya sedekah. Bahkan kan ada sedekah kepada orang yang berbuka. Iya. Itu keutamaannya apa? Satu keutamaannya. Banyak dari sisi Di antaranya kan kita mendapatkan juga apa pahala dari sebagai orang yang berbuka. Gitu. Ya, berbuka tersebut. Ya, Masalahnya sudah sampai mana kita bersedekah kira-kira teman-teman di sini? Yang hari bersedekah? senyum. Pakai senyum katanya. Sesuai dengan kemampuan kita ya. Dan gini anak-anak, berbicara sedekah itu bukan hanya bagi orang kaya saja. Ya. Ya. Makanya kan ketika berbicara orang yang takwa, alladzina yunfiquna fis sarai orang yang berinfak ketika dia punya kelapangan dan kesempitan. Jadi waktu katakanlah ya ketika punya uang kita harus bersedekah. Iya. Ketika uang kita sedikit juga kita harus bersedekah sama Sesuai dengan kemampuan. yang kita miliki tentunya. Karena gini, Ustaz. Jadi Allah memandang setiap sedekah atau kebaikan apapun itu bukan dari nominalnya, Ya. tapi dari pengorbanan kita. Analoginya seperti ini. Ya. Bapak gaduh artos teh dengan 10.000 di dompetnya. Bapak mau ngeluarkan dompet isi pajarkeun. 10.000 nadei. Contoh ini ya. Kemudian ku bapak teh disedekahkeun 5.000. Ya. Berarti kalau dihitung secara presentasi, berapa persen harta yang Bapak infakkan? 50%. Itu analogi yang pertama. Tapi Ustadz Fahmi itu punya uang itu setelah dikalkulasikan ternyata jumlahnya itu ada 100 juta. Tapi infak sedekahna ngan 10 juta. Berarti berapa persen? 10%. Badan 10 juta pada 5.000. Secara presentasi, secara pengorbanan besar siapa? Besar yang 5.000. Gitu ya. Jadi berbicara tentang kedermawanan, tentang infak sedekah itu bukan hanya berbicara orang kaya saja, gitu ya. Bukan hanya berbicara orang yang punya keluasan harta saja. Sebenarnya kalau kita ngomongin infak itu bicaranya itu masalah mentalitas. Kalau bahasa saya, Iya, minta dan pengorbanan, dan keimanan. Jadi satu paket gitu. Jadi tidak hanya bagi orang yang punya saja. Karena sebenarnya ini teman-teman, sifatnya harta itu tidak tetap. Iya. Harta itu tidak tetap saja. Jadi setiap hari bergulir. Ada nggak di sini yang misalkan nih contoh ya, kamu nabung si tabungan tersebut sampai misalkan 100.000 contoh ya.
100.000 itu kamu simpan dan tidak pernah pakai. Ada nggak yang bertahan 100.000 itu sampai 2 hari atau 1 minggu atau 1 tahun ke depan? Ada nggak kira-kira? Saya yakin tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena nilainya berputar gitu, dipakai lagi. Inilah mengapa adanya konsep sedekah, bukan kita memberi yang ada, tapi kita menyelamatkan harta kita sendiri supaya harta yang kita miliki ini sesuai pada tempatnya. Jadi tidak dimakan semuanya, 100.000, 10.000 itu tidak dimakan semuanya sama kita, tapi ada sebagian harta yang diberikan pada yang seharusnya. Bahkan boleh jadi mungkin itu yang lebih bermanfaat bagi kita, gitu ya, yang kita sedekahkan. Kayak inilah, 5.000 bagi kita itu kayak satu hal ya biasa, tapi 5.000 bagi orang yang membutuhkan, itu bisa saja menyambung kehidupan. Kalau bahasa nabinya seperti ini, kan Nabi pernah menyampaikan gitu ya, memberikan nasihat. Kalau Nabi laisal gina an kasratil arodi, kan gitu ya. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak al-arodnya. Bukan. Jadi tadi kata Ustaz Fahmi, harta itu punya sifat apa saja? Tidak tetap. Tidak tetap. Makanya dalam hadis itu Nabi menyebutkan orang yang kaya itu bukan orang yang banyak al-arodnya. Al-arod itu al-za'il ghairu sabitin. Jadi sesuatu yang dia mudah untuk hilang, mudah untuk berpindah, ghairu sabitin, dan tidak tetap pada satu perkara, kan seperti sifat harta. Ayah saya ada sepertinya dari ini gitu ya, sudah enak. Ada seorang, kan biasanya kalau nyimpan uang itu kan di istri ya, di ibu ya. Si ibu nate di awet-awet nyimpan artos teh. Si ibu na di awet-awet keluarna usaha. Si bapak. Si ibu si bapakna pagum dengan artos teh di awet-awet. Keluarna usaha kumurang kali kan gitu. Si ibu si bapak murang kali na di awet-awet datang tetangga nembut artos. Maka jadi kayak itu gambaran sederhana soal itu soal beli sebat zaman ayeuna mah cenah investasi bodong gitu. Jadi emang sifat uang itu yang dulu uangnya tidak tetap gitu kan ya. Tidak tetap ghairu sabitin gitu ya. Uang THR ayeuna Ustaz secara real ieu teh biasana mah aya 500.000, aya 600.000, aya 1 juta. Dan aya benar tadi kadang aya investasi bodong. Sini ibu pinjam dulu gitu. Ini simpan di ibu gitu. Habis gara-gara karena kan tidak tetap harta mah ya. Jadi pelajaran bagi kita ya. Bahwasanya jadi karena kesempatan Ramadan ini amalan sunnah di antara yang prioritas yang Nabi menganjurkan itu meningkatkan kedermawanan gitu ya, dengan segala macam bentuknya. Nah, ini saya dapat pertanyaan dari saudara Fauji ini kelas 9B. Kata saudara Fauji ini Maya, kata saudara Fauji, Ustaz, tadi kan amal-amal sunnah katanya yang dijelaskan tuh begitu ya? Iya tadi ya. WA ke bapak ya. Yang mana saudara Fauji? Oh itu ada saudara Fauji. Katanya amal-amal sunnah saja yang dijelaskan tuh. Nah, kira-kira ada nggak di bulan Ramadan ini amal-amal yang sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah tapi dilaksanakan oleh kita gitu, kebanyakan orang di Indonesia itu saya sudah sampaikan pertanyaan ya baik ya, mungkin ini berangkat dari fenomena yang ada gitu ya. Kalau pertanyaan seperti tadi, fenomena yang ada yang sudah menjadi mengakar adat istiadat di tengah lingkungan kita gitu ya. Sesuatu yang sifatnya boleh jadi bukan dari bagian dari syariat, tapi berkaitan dengan Ramadan ini seolah-olah menjadi sunnah gitu ya. Bahkan boleh jadi di sebagian masyarakat menyebutnya sebagai suatu kewajiban gitu ya. Betul. Nah ini mungkin tidak bisa digeneralisir di banyak tempat gitu ya. Tapi kalau di tempat saya biasanya di penghujung Ramadan itu ada satu peristiwa namanya itu nyekar kalau tidak salah. Oh iya, nyekar, tahu nyekar? Ya, tahu. Ada yang tahu nyekar? Papari dong, papari. Papari tahu nyekar? Tahu bunga tanda tahu. Itu mekar. Ustaz, apa punya pengalaman nggak tentang itu, tentang nyekar, Bapak? Kebetulan saya juga sama punya pengalaman.
tapi bukan saya yang nyekarnya, keluarga besar saya, nenek, kakek kan dulu nenek kakek saya kan di sana di Garut, dimakamkan, di pemakaman ya, dimakamkan, dan suka ada setiap lebaran dan sebelum lebaran itu ada istilah nyekar. Apa itu nyekar? Saya dulu suka lihat anggota keluarga saya termasuk ibu bapak saya datang ke pemakaman membaca yasin, terus sambil membawa bunga-bunga, disebutnya nyekar gara-gara membawa bunga gitu. Membawa bunga. Kata pepadi juga mekar. Membawa bunga-bunga. Nah, sambil juga membawa air botol yang katanya itu adalah air doa ketika dikucurkan ke si tanah-tanah kuburan ini, doanya akan meresap dan nanti akan sampai kepada roh-roh yang sudah dikubur. Akhirnya seperti itu ketika saya kecil ya kayak gitu. Sambil setelahnya ditutup dengan yasinan di kuburan tersebut Dengan bacaan-bacaan tertentu mungkin ya. ya. Mungkin anak-anak juga sama ya, pernah mengalami itu. Mungkin kita bahas begitu, pernah tuh katanya gini sih, Karena kalau saya mah ya ikut ke kuburannya cuma ngalah ganas doang gitu. Jadi ngalah ganas itu karena nyekar sih. Baik, San, kita lihat mungkin ini sejauh pengetahuan kita gitu ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi, berkaitan dengan hal apa namanya nyekar gitu. Nyekar. Sebenarnya kalau kita mau melihat secara utuh gitu, tidak satu sudut pandang, kan kegiatan tersebut adalah kegiatan ziarah ya, berkunjung ke kuburan pemakaman. Mungkin jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana tinjauan syariat berkaitan dengan ziarah tersebut? Gitu ya. Itu hadisnya ada sahih. Kata Nabi SAW, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri." Kata Nabi, dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ternyata kalau kita lihat di Ashabul Wurudnya gitu ya, dari sejarah historiknya, karena dulu itu keimanan para sahabat gitu ya, belum begitu ketika masa awal ya. Jadi ditakutkan dengan adanya ziarah kubur itu mengembalikan mereka kepada tradisi-tradisi moyang dahulu, gitu ya, meminta-minta kepada kuburan, menyembah kuburan, melakukan kegiatan-kegiatan kemusyrikan yang sudah mengakar dulu. Jadi itu sudah ada dari zaman dulu. Ada, ya, minta-minta ke kuburan gitu. Iya, itu yang makanya menjadi apa? Cukup polemik yang luar biasa dan terus mengakar mungkin ya tradisi tersebut. Tapi kata Nabi, ketika Nabi mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil qabri, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur dengan sebab seperti tadi, kata keimanan yang belum kuat, aku terjerumus kepada kemusyrikan dan sebagainya. Tapi kata Nabi, fazilha, sekarang kalian sudah kuat keimanannya, silahkan kalian berziarah kubur. Pelajaran pertama dari hadis itu, ziarah kubur itu diperbolehkan, silahkan. Boleh berarti ya. Selama tidak ada indikasi yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi menegaskan tujuan utama dari ziarah kubur itu apa? Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Bukan untuk meratapi orang yang mati, tapi mengingatkan kita kepada kematian. Jadi silakan itu hukumnya diperbolehkan gitu ya. Termasuk perempuan. Kalau konsep ziarah kubur, silakan. Ini kan ada ziarah kubur, ada mengikuti mayit gitu ya, kan berbeda gitu ya. Kalau ziarah kubur, ya, kalau ziarah kubur, tapi mungkin tentu nanti kan perempuan itu dari segi ketabahan dan kekuatan kesabarannya berbeda dengan laki-laki gitu ya. Mudah runtuh perempuan mah, baper misalnya. Dan yang ketiga, kalau lihat hadis tadi, Nabi memperbolehkan ziarah kubur itu tidak dibatasi waktu tertentu. Kalau kita sudah punya keyakinan ada satu amalia ditetapkan waktu dan tempatnya tertentu, maka kita meyakini amalia tersebut sebagai ibadah. Sedangkan ibadah yang tidak ada syariatnya namanya bid'ah. Jadi ziarah kubur itu boleh silahkan, selama tidak ada indikasi kepada kemusyrikan, tidak membuat kita meratapi kematian, gitu ya. Terus kita punya niat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat kematian, silahkan boleh. Tapi jangan dibatasi dengan waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. Ziarah kemana-mana, kan Nabi tidak mengajarkan seperti itu.
hal-hal tertentu yang harus dilakukan misalnya. Iya. Yang sunnah ini kan hanya mendoakan ya. Iya. Assalamualaikum ya ahlan diyar kan gitu ya. Dan doa seterusnya. Berarti di luar dari itu termasuk satu hal yang tidak boleh kita laksanakan. Iya, bahkan ketika diyakini itu sebagai bagian dari syariat, nanti kita terjerumus kepada perbuatan bid'ah, gitu ya, Perbuatan itu berani nggak bilang ke orang tua, mah ulah nyekar bid'ah, berani nggak? Waduh, Tentu cara menyampaikan juga dengan baik gitu ya. cuman harus lebih baik lagi cara menyampaikan. Ya, yang pertama kan menyampaikan dengan hikmah gitu ya, dengan mau'izah hasanah, wajah dibilati ya ahsan gitu ya. Apalagi kepada orang tua mungkin adab-adabnya perlu diperhatikan. Iya. Ya mungkin itu diantaranya San, amalan-amalan yang bukan bagian dari sunnah tapi terkesan menjadi sunnah gitu ya. Makanya ini jadi apa ya disebutnya? Bagi kita mungkin sebagai pelajar mungkin bisa mengamati meskipun masih banyak di keluarga-keluarganya yang masih melaksanakan, cuman kita kayak cukup tahu ini sebenarnya tidak bisa dilakukan masalah gitu ya, cuman tunggu waktu yang pas untuk memberitahu kepada keluarga kita, ibu kita, bapak kita bahwa itu suatu hal yang salah gitu ya terkait amalan tersebut. Ada lagi Ustaz? Ini pertanyaannya dari saudara Saiful kelas 8A. Jadi Mana saya jadi kebetulan kan saya ada alat ini bisa menyambungkan kontak batin gitu. Nah itu pertanyaan saya ini katanya Ustaz, karena kan di bulan Ramadan ini ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita mau melaksanakan sahur, kita itu diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu setelah melaksanakan sholat isya. Setelah melaksanakan sholat isya, kita niat dulu untuk sahur hari esok. Nah makanya banyak dari teman-teman kita yang suka, mungkin juga ada di TV-TV, di media-media juga sama, yang suka mengucapkan niat, yaitu seperti niat contohnya nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadana adi sanati fardhi. Ada yang seperti itu. Nah ini gimana nih Ustaz? Kesenangan hadisnya itu sesuai atau tidak terkait hal itu? Yang pertama Itu dari saudara Saiful pertanyaannya. dari saudara Saiful Fahmi. Baik ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi sangat ini juga sama ya, perangkat dari fenomena gitu ya, yang terlihat di masyarakat. Kalau berbicara hadis gitu ya, maka itu perlu dibuktikan betul tidak itu ada hadisnya gitu ya. Karena sejauh pengetahuan kami gitu ya, belum pernah menemukan satupun hadis yang isinya merintahkan kepada kita untuk membaca niat. Apalagi sangat jelas teksnya, redaksi niatnya seperti apa, itu belum pernah ketemu gitu ya sejauh Jadi yang tidak pernah ada gitu kan ya, belum pernah ada. Dan kalau mungkin ada yang mengaku ada, silakan mungkin bisa dikirimkan jadi saya tahu gitu ya. Jadi sejauh ini belum pernah menemukan ya berkaitan dengan hadis yang memerintahkan untuk membaca niat ketika mau sahur. Bahkan redaksi niatnya disebutkan itu sejauh ini belum pernah menemukan gitu ya. Sejauh pengetahuan saya. Kemudian yang kedua, apa sih hakikat dari niat itu? Mungkin ya ini agar kita tidak gagal paham. Yang pertama, para ulama menjelaskan bahwasanya niat itu adalah al-qasdu kan secara bahasa. Motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu namanya niat. Jadi niat itu apa? Motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Itu kan niat gitu ya. Kalau bahasa sederhananya sekarang itu motivasi niat itu. Ya, motivasi keinginan, al-qasdu wal iradah itu namanya niat. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya niat itu mahalul qalbu. Tempatnya itu ada di dalam hati. Ya, betul tidak? Niat itu di mana? Di hati, Di dalam hati. Sekarang Bapak kasih analogi sederhana bahwasanya niat itu adalah motivasi dan tempatnya dalam hati. Bapak kasih contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Bapak tinggal tanpa pagi di kos saya. Ya, di mana saya di payung gitu ya. Bapak dari rumah di turunan untuk di sana.
apa rosanana bapak niat tuh mantosan Fahmi. Ya deh, bapak tinggal Fahmi menuju mapah di Pasewat Kulon, bapak di rumah di udara di bantosan ke bapak. Apa rosanana bapak niat tuh mantosan Fahmi. Bapak niat tuh? Niatnya bukti niatnya apa? Bapak cengkak, bapak lompat, terus mantosan Fahmi. Dari sana berarti sudah dapat kesimpulan bahwasanya niat itu adalah motivasi dalam beramal. Betul kan bapak kan ada motivasi. Dan niat itu tempatnya dalam hati, tidak harus diucap. Kan bapak ketika sudah ada motivasi untuk membantu Ustaz Fahmi, kan bapak dengar skill. Nawaitu mantau satu Ustaz Fahmi anu di konsewan di kebun sawah lillahi ta'ala. Bapak gitu bre? Menjadi bukti niat itu adalah motivasi dalam beramal dan tempatnya dalam hati. Kan bapak berniat antum sadayana kalian tadi kalau konteks saum ya terus sholat isya ya kemudian tidur, bangun tidur, sahur. Pertanyaannya selama prosesi itu ada niat tidak? Ada. Ya, bukti kalian bangun kemudian sahur itu bukti kalian sudah niat untuk sahur. Dina salat. Kayak ada Allahu Akbar, langsung cengkat, ambil wudhu ke masjid kemudian sholat. Pertanyaannya sudah niat sholat tidak? Gitu ya, gitu saja ya. Ya betul, ini habis. Oh habis materinya. Ya. Jadi sudah jelas ya, mungkin pelapalan niat ini tidak pernah ada gitu. Ya, sejauh pengetahuan saya belum pernah menemukan ada hadis yang memerintahkan seperti itu. Ya. Memerintahkan untuk baca niat dan redaksinya di teksnya ada gitu ya. Belum pernah menemukan. Nah itu saudara Epul ya, sudah pas. Oke. Itu tentang tadi pertanyaan bagaimana tentang niat itu sendiri. Selanjutnya kita punya sesi tanya jawab yang lain. Kalau tadi kan via online nih sama kita kan nanti Itu mah via hoax ya. Habis. Oh ini habis. Oke. Mungkin terakhir saja ya sebelum kita meninggalkan ruangan ini ya. Closing statement dari Ustaz satu yang bisa memotivasi teman-teman kita baik itu di rumah maupun yang ada di sini, bagaimana nih untuk lebih benar-benar melaksanakan amal sunnah itu seperti apa? Ya. Baik ya, sambil berdiri boleh lebih bagus. Ya baik ya. Ini kata-kata terakhir sebelum meninggal ya, meninggalkan. Amin. Amin. Baik ya. Kira-kira apa sih motivasi yang harus ada dalam diri kita agar kita semangat dalam beramal soleh ya? Terutama berkaitan dengan setiap amal, baik itu amal wajib ataupun amal sunnah. Ya. Baik, Bapak kasih analogi sederhana seperti ini. Walaupun ini Ustaz berkaitan dengan sholat ya, nggak apa-apa ya, kita ambil hiburannya saja. Rasul dalam hadis menjelaskan kepada kita, gitu ya. Ini berkaitan dengan sholat rawatib. Bahwasanya setiap kali kita beramal melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib itu, kita belum tentu sempurna dalam melaksanakannya. Setuju tidak? Setuju. Katakanlah kalau di presentasi amal wajib itu nilainya sampai 100, ada jaminan tidak kita melaksanakan amal itu nilainya sampai 100? Ada jaminan tidak? Ada jaminan tidak? Tidak. Makanya di antara fungsi amal sunnah itu adalah untuk menambal setiap kekurangan dalam amal wajib yang kita lakukan. Itu ya, paham ya? Ketika antum beramal, tanamkan dalam diri bahwasanya amal yang saya lakukan itu pasti banyak kekurangan. Dan di antara sebab yang paling besar
untuk menutupi setiap kekurangan itu adalah amal sunnah yang kita lakukan. Itu ya. Jadi semangat dalam setiap amal yang kita lakukan, besar harapan amal sunnah yang kita lakukan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menutupi setiap kekurangan dalam amal wajib yang kita lakukan. Begitu saja. Aku berdoa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Teman-teman, untuk sesi materi kali ini sudah selesai dilaksanakan. Tutup saja dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC.